Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Farahma Zuhri dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan salah satu subbab di dalam bab materi unsur kimia, yaitu gas mulia. Kalian tahu nggak sih gas mulia itu apa? Atau kalian tahu nggak sih gas mulia itu kalau di dalam tabel periodik ada di golongan keberapa? Sebelum kita bahas materi yang lebih dalam atau ke materi berikutnya yang lebih rinci atau pembahasan yang lebih rinci, kalian tahu nggak gas alam itu ada di unsur dalam tabel periodik golongan keberapa? Jadi gas alam itu terdapat di golongan 8A dalam tabel periodik. Ada apa aja sih? Ada heboh negara Arab karena serangan ranjau, yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, kalian udah hafal nih unsur-unsurnya. Tapi jangan unsur-unsurnya aja yang kalian hafalin. Kalian juga harus hafal jumlah atomnya. Ada apa aja sih? Atau ada berapa jumlah atom dalam 6 unsur ini? Yang pertama helium. Helium itu memiliki 2 atom. Yang kedua ada neon. Neon memiliki 10 atom. Yang ketiga ada argon. Argon memiliki 18 atom. Yang keempat itu ada krypton. Krypton memiliki 36 atom. Dan yang kelima ada xenon. Xenon memiliki 54 atom. Dan yang keenam ada radon. Nah, radon ini memiliki 86 atom. Nah, dari 6 unsur ini, kalian udah kebayang belum sih gas alam itu apa? Kalau belum kebayang, mari saksikan penjelasan setelah ini. Kalian tahu nggak sih apa itu gas mulia? Yuk, mari kita bahas. Gas mulia merupakan suatu unsur yang stabil dikarenakan konfigurasi elektron yang sudah terisi penuh. Oleh karena itu, gas ini suka bereaksi dengan unsur lain dan suka menerima dan melepas elektron. Unsur-unsur gas mulia. Ada apa aja sih unsur-unsurnya? Yang pertama ada helium, yang kedua neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, dari unsur-unsur ini, cara cepatnya menghafalnya yaitu gampang banget. Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Gimana, mudah kan? Helium. Sebelumnya kalian pasti udah pernah lihat dong sama balon udara. Nah, ternyata gas yang digunakan oleh balon udara ini adalah helium. Ada juga loh helium yang berwujud cair. Nah, helium yang berwujud cair ini digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Argon. Unsur ini dijadikan bahan untuk mengelas salah satu unsur paling keras, yaitu titanium. Oleh karena itu, unsur ini sangat berguna dalam industri pembuatan pesawat terbang. Selain itu, argon juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan bola lampu pijar. Neon. Neon ini banyak dimanfaatkan sebagai gas pengisi lampu-lampu neon warna-warni yang biasa kita lihat di tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat ramai. Nah, apabila ini dialiri listrik dengan voltase tertentu, maka akan memancarkan warna merah dan kuning. Krypton biasanya digunakan sebagai lampu lepas landas pesawat. Setelah itu xenon. Biasanya digunakan sebagai komponen pembunuh bakteri. Yang terakhir, radon. Biasanya digunakan untuk memicu reaksi kimia, memprediksi gempa, hingga terapi kesehatan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat gas mulia. Nah, untuk sifat-sifat gas mulia ini ada dua. Yang pertama, sifat fisis dan sifat kimia. Ini merupakan unsur gas pada suhu kamar dan mendidihnya hanya beberapa derajat di atas titik cairnya. Selain itu, titik leleh dan titik didih gas ini sangat rendah, sehingga titik didih dan titik leleh gas ini makin tinggi dengan makin besarnya nomor atom. Sifat kimia. Kereaktifan gas mulia akan bertambah dari helium ke radon. Hal ini disebabkan pertambahan jari-jari atom yang menyebabkan daya tarik inti terhadap elektron kulit luar berkurang, sehingga semakin mudah ditarik oleh atom lainnya. Wah, gak kerasa ya udah mau ke pembahasan yang terakhir, yaitu kegunaan gas mulia pada kehidupan sehari-hari.
Balon udara. Seperti yang telah kita ketahui bahwa balon udara diisi dengan gas helium sebagai pengganti gas hidrogen. Kenapa sih harus gas helium? Karena selain ringan, gas helium ini juga bersifat inert. Gambar kedua ini merupakan gambar bola lampu pijar. Kalian tahu gak sih kalau argon sebagai pengisi bola lampu pijar? Kenapa sih harus argon? Karena argon tidak bereaksi dengan wolfram atau tungsten yang panas. Gambar ketiga merupakan salah satu contoh gas mulia yaitu neon yang digunakan untuk lampu reclaim. Hal ini sebagaimana gas neon dalam lampu bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi apabila terkena tegangan listrik. Gambar terakhir ini berada di bidang kesehatan. Gak nyangka ya, ternyata gas mulia terdapat dalam bidang kesehatan. Salah satunya yaitu dapat digunakan dalam radioterapi kanker atau terapi radiasi, sebagaimana sifatnya radioaktif. Nah, gimana? Kalian udah tahu belum tentang gas mulia itu apa setelah menyaksikan video pembelajaran yang sudah saya buat? Gimana? Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai gas mulia. Kesimpulan gas mulia. Gas mulia ini terdapat di golongan 8A dalam tabel periodik. Selain itu, konfigurasi elektron dalam gas mulia ini stabil, sehingga gas mulia sukar untuk bereaksi dengan unsur-unsur lainnya. Nah, unsur-unsurnya itu ada apa aja sih? Unsur-unsurnya itu ada 6, helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, abis ini ada apa aja sih? Ada sifat-sifat gas mulia. Sifat-sifat gas mulia itu ada 2, ada sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis. Sifat fisis dari gas mulia ini yaitu titik leleh dan titik didihnya sangat rendah, bahkan lebih rendah dari suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius. Sifat kimia. Kalian udah tahu kan kalau di gas mulia ini konfigurasi elektronnya itu sangat stabil dan sukar bereaksi dengan unsur lainnya. Oleh karena itu, gas mulia ini reaktifannya sangat rendah. Nah, yang terakhir ada kegunaan-kegunaan di kehidupan sehari-hari. Kegunaannya apa aja sih? Kalian sudah nggak sih dong sama balon udara? Balon udara tuh cantik, indah, bagus, dan bisa terbang di atas. Kalau kalian tahu gimana sih cara terbangnya? Ada apa di dalam balon udara itu? Jadi biasanya kalau ban diisinya dengan nitrogen atau hidrogen, kalau balon udara diisi dengan helium. Kenapa harus pakai helium? Karena helium itu ringan. Dan ada juga loh gas mulia ini untuk di bidang kesehatan. Contohnya di radiasi kanker atau terapi kanker gitu, karena sifatnya radioaktif, makanya dia ada di bidang kesehatan, yaitu radon. Nah, selain itu ada loh lampu jalanan yang indah yang warna-warni kelap-kelip atau warna merah. Nah, itu juga dari gas mulia. Apabila gasnya dialiri listrik, maka dia akan memancarkan warna. Nah, gimana? Kalian udah paham belum tentang gas mulia? Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.